Nah, kira-kira itu adalah fisika material in a nutshell. Kita akan mempelajari tentang jenis-jenis material, kemudian kita tambah ya, dengan sifat-sifatnya. Kemudian nanti kita akan telusuri lagi bagaimana sifat-sifat ini ditentukan oleh strukturnya, komposisinya, dan proses produksinya. Ya. Maka fisika material atau ilmu material secara umum adalah meliputi investigasi, ya, keterkaitan antara struktur, properti, sifat, dan pemrosesan. Nah, nanti akan muter-muter ke sini saja. Misalnya strukturnya seperti apa sih? Sehingga dia sifatnya, sehingga kita bisa melakukan atau menggunakan proses teknologi pemrosesan tertentu untuk mendapatkan sifat-sifat tertentu. Nah, di mana nanti sifat-sifat yang cocok ini kita gunakan dalam aplikasinya, kinerjanya di tempat yang sesungguhnya, performance. Ya. Nanti kita akan muter-muter diskusinya di situ saja. Menghubungkan antara struktur, sifat, pemrosesan, dan performance. Ya. Nah, ini tadi dari materialnya, zat-zatnya apa saja, ya semua yang ada di tabel periodik unsur. Ini unsur logam misalnya kita lihat di sini. Hampir semua yang warna biru muda ini logam. Ini semua logam. Non logam ya bagian ujung ini. Semikonduktor dan metaloid diantaranya. Ya. Jadi kombinasi dari sekian banyak unsur ini. Kemudian struktur, apa yang akan kita bahas dari struktur? Ya dari yang terkecil sampai terbesar. Yang terkecil adalah struktur subatomik misalnya. Misalnya adalah konfigurasi elektron dari sebuah atom. Ya. Nah ini akan menentukan bagaimana atom tersebut bersifat, bagaimana atom tersebut berikatan dengan atom lain. Contohnya adanya ikatan ionik ini antara atom logam dan non logam, ya. Natrium di sini misalnya menjadi Na+, kehilangan satu elektron. Kemudian ada non logam misalnya klorium di sini. Dia lebih senang mendapatkan satu elektron, mendapat Cl-. Nah, nanti antara Na+ dan Cl- ada gaya elektrostatis. Ya, kita belajar di fisika dasar 2 ya. Tidak lupa kan? Berapa besarnya gaya elektrostatis ya? 1/4 pi epsilon 0, muatannya Na, muatannya Cl, dibagi jarak antara keduanya kuadrat. Ya. Nah, ikatan yang terjadi karena interaksi dua muatan yang berbeda ini kita sebut sebagai ikatan ionik. Ya, material yang tersusun atas ikatan ionik ini umumnya menjadi kelas keramik. Ya, tadi kita sudah bahas keramik ya. Kemudian ada material-material yang tersusun secara kovalen. Ya, sebenarnya sharing elektron. Ini misalnya atom-atom yang kulit terluarnya setengah penuh. Ya, jadi mau melepaskan kok perlu melepas banyak. Ya, kalau atau mau menambah kok perlu menambah banyak. Jadi enaknya ya udah kita share saja. Ya. Contohnya adalah karbon dan hidrogen. Ya. Hidrogen untuk kulit penuh kita perlu 2 elektron. Dia punya 1. Ya. Maka share 2 atom hidrogen masing-masing kontribusi 1 elektron, sehingga 2 elektron ini dipakai bersama-sama, ya, bisa berputar di atom yang satu, bisa berputar di atom yang lain, menjadi sebuah ikatan kimia yang kita sebut sebagai ikatan kovalen. Ya. Nah, material-material yang berikatan dengan kovalen ini nanti akan menjadi kelas polimer. Okay. Dan yang ketiga adalah ikatan logam, atom-atom yang tidak begitu reaktif, ya, tapi dia bisa melepas elektronnya. Ini dari logam. Okay. Jadi elektron-elektron ini dilepas menjadi milik bersama, ya, menjadi sebuah lautan elektron. Ya, karena milik bersama tidak terikat pada satu atom tertentu, dia bebas mengalir ke sana kemari. Ya. Ini makanya logam menjadi konduktor yang baik untuk listrik maupun panas. Kenapa? Karena elektronnya bebas bergerak. Ya. Nah, material-material yang berikatan dengan ikatan logam ini menjadi kelas logam. Ya. Nah, ini yang tadi kita sudah jelaskan ya. Ada ikatan ionik membentuk material keramik. Oke, kemudian ada ikatan kovalen, ini membentuk material polimer dan semikonduktor. Oke. Kemudian ikatan logam membentuk berbagai jenis logam. Ya.
ikatan sekunder. Ya. Selain ketiganya tadi ada namanya ikatan sekunder. Artinya kalau tadi adalah interaksi kimiawi, ini adalah interaksi secara fisis, ya, secara tidak permanen. Ya. Nah, ini yang pertama ada namanya ikatan van der Waals, ikatan antara semua jenis atom dan molekul. Ya. Ini energinya paling rendah. Ya, semua jenis atom dan molekul pasti ada kontribusi ikatan van der Waals. Ini seperti apa? Nah, ini muncul akibat interaksi antara dipol sementara. Ya. Jadi kalau kita kembali ke kimia dasar, ada teori atom, nukleus yang dikelilingi oleh awan elektron. Nah, ini suatu saat awan elektronnya ini ada di posisi salah satu sisi. Ya. Maka bagian sini menjadi cenderung bermuatan sedikit negatif. Ya. Nah, sebelah sisi lainnya menjadi sedikit bermuatan positif. Ya. Nah, ini bisa berinteraksi dengan atom lain yang mengalami polarisasi yang serupa. Ya. Maka yang positif dengan yang negatif akan berinteraksi tarik-menarik. Ya. Ini yang kita sebut sebagai gaya van der Waals. Ya. Ini paling lemah ikatannya, 4-30 kJ per mol. Nah, setingkat lebih kuat ada namanya dipolar. Ikatan dipolar adalah ikatan van der Waals yang muncul akibat interaksi kolombik tadi, ya, interaksi muatan positif dan negatif, tetapi dari dua molekul dengan dipol yang permanen. Kalau tadi dipolnya sementara, ya, nah ini karena elektronnya berputar, kadang di sini elektronnya, kadang di sebelah sisi satunya lagi, ya, secara tidak permanen. Tetapi kalau dipol permanen, misalnya kita punya molekul HCl, hidrogen cenderung untuk melepaskan elektron. Jadi secara elektrostatis dia sedikit bermuatan positif, sedangkan kloridnya sedikit bermuatan negatif. Oke. Nah, ini antara satu molekul dengan molekul lain akan berinteraksi. Ini membentuk ikatan dipolar. Oke. Yang terakhir adalah ikatan dipolar yang spesial, khusus, yang lebih kuat. Ini terjadi pada molekul yang memiliki atom hidrogen. Ya, satu namanya memiliki atom hidrogen, maka kita sebut sebagai ikatan hidrogen. Ya. Atom hidrogen yang bagaimana? Adalah atom hidrogen yang berikatan dengan atom yang sangat negatif, ya, oksigen, nitrogen atau fluoride. Ya. Sehingga hidrogen di sini menjadi positif, ya, positif plus. Ini negatifnya negatif sekali. Ya. Nah, interaksi antara bagian positif dan negatif dari molekul yang sangat polar ini menghasilkan ikatan hidrogen yang cukup kuat, hampir setingkat dengan ikatan kovalen. Ya. Nah, tadi adalah struktur subatomik. Kemudian kita naik sedikit lagi menjadi struktur atom. Bagaimana atom-atom ini berinteraksi satu sama lain membentuk kristal di dalam zat padat. Ya, secara garis besar ada dua sisi. Yang satu adalah kristal di mana susunannya ini teratur secara makroskopis dalam 3 dimensi, ya, keteraturan yang sangat periodik, ya, keteraturan yang periodik dalam 3 dimensi. Okay. Nah, selain kristal kita juga punya bahan yang tidak teratur lawannya, ya, kita sebut sebagai amorf. Ya, susunannya random. Kalau tadi kristal susunan tertentu, ya, kalau ini amorfos ini random, memiliki keteraturan dalam rentang yang sangat pendek, ya. Nah, contohnya adalah kaca. Ini misalnya material yang dibuat dari sesuatu yang cairan kemudian kita dinginkan secara tiba-tiba, ya, secara cepat. Itu biasanya membentuk material yang tidak teratur. Okay. Kemudian struktur yang lebih besar lagi adalah struktur mikronya. Dari yang kristal tadi misalnya, apakah dia tersusun atas kristal tunggal atau kristal-kristal kecil yang bergabung, ya, single kristal atau polikristal, ya. Nah, setelah struktur kita juga nanti akan membahas tentang properti atau sifat-sifat. Ya, kita akan bahas dalam 6 kategori sifat. Yang pertama adalah sifat mekaniknya, ya, seberapa kuat, seberapa besar deformasinya kalau kita berikan regangan atau tegangan, ya.
Misalnya kita dipakai untuk jembatan, ini bisa nggak berapa beban maksimum yang bisa dia tahan. Nah, itu masuk ke dalam sifat-sifat mekanis. Oke, nanti kita akan bahas tentang strength, stiffness, strain, modulus elastisitas, dan sebagainya. Yang kedua adalah sifat elektrikal. Ya, apakah dia konduktor, insulator? Kalau konduktor, konduktivitasnya berapa? Kalau insulator, konstanta dielektriknya berapa? Ya, bagaimana responnya terhadap medan listrik, dan sebagainya. Selanjutnya adalah sifat thermal. Kapasitas panasnya bagaimana, konduktivitas thermalnya bagaimana. Ya. Dan sifat magnetik, responsnya terhadap medan magnet seperti apa. Ya. Nah, yang kelima adalah sifat optiknya. Ada reflektivitas, ya, apakah dia memantulkan gelombang elektromagnetis atau meneruskan, ya, atau menyerap, dan sebagainya. Indeks biasnya berapa? Apakah dia membiaskan atau tidak? Ya. Dan yang terakhir terkait dengan lingkungan kita, sustainability adalah sifat degradasi dan kerusakan material. Supaya kenapa? Supaya ketika kita mendesain sebuah produk, sebuah aplikasi, kita harus mempertimbangkan juga aspeknya terhadap lingkungan, efek-efeknya terhadap lingkungan di sekitar kita. Ya. Nah, itu kira-kira yang akan kita bahas dalam fisika material dan praktikum fisika material 1 semester ke depan. Ya. Jadi pertemuan pertama ini seolah-olah seperti abstraknya, ya. Apa yang akan kita bahas? Kira-kira seperti itu. Ya. Fisika material in a nutshell. Oke. Nah, tadi kita juga tekankan lagi ada hubungan antara bagaimana sebuah material diproses terhadap strukturnya yang dihasilkan seperti apa. Oke. Dengan struktur tersebut, sifatnya bagaimana? Oke. Dan dengan sifat tersebut, kita bisa aplikasikan untuk apa? Ya, struktur, properti, performa, dan proses. Ini saling terkait. Oke. Ini contohnya kita tambah satu lagi ya, case study-nya. Kita punya sampel alumina, Al2O3. Oke. Tiga-tiganya sama ini. Sampel 1 juga Al2O3, sampel 2 juga Al2O3. Sampel 3 pun sama, Al2O3. Tapi kita lihat, sampel 1 transparan. Ya. Sampel 2 sedikit transparan, sedikit translucent. Sampel 3 benar-benar tidak transparan. Ya. Nah, kenapa bisa berbeda-beda? Karena struktur dan pemrosesannya berbeda. Ya. Sampel 1 tersusun atas kristal tunggal alumina. Ya, cahaya tampak dapat menembus material dengan mudah, tidak dihamburkan, ya. Atau kalau dihamburkan pada sudut tertentu saja, ya, secara sistematis. Jadi sebagian besar cahaya tampak bisa menembus kristal itu dengan mudah, ya. Sehingga kita dapatkan sifatnya bagaimana? Transparan. Ya. Adapun sampel 2 ini tersusun atas polikristalin alumina, ya. Jadi kristal-kristal kecil, meskipun kristalnya tadi tembus pandang oleh cahaya tampak, tetapi batas-batas antar kristal ini menjadi tempat yang tidak beraturan. Ya. Nah, ini bisa membiaskan cahaya ke segala arah. Oke. Jadi sifat yang kita dapatkan adalah semi transparan, ya, sedikit transparan, sedikit translucent. Ya. Adapun sampel 3 ini bukan hanya tersusun dari polikristal, tetapi dia juga selain polikristal, dia juga memiliki pori-pori mikroskopis, ukuran mikro yang berisi udara, gelembung-gelembung udara. Nah, ini terlebih-lebih lagi, dia bersifat menghamburkan cahaya ke arah yang tidak terstruktur, ya, jadi random. Maka kita dapatkan sifat yang bagaimana? Alumina yang tidak transparan sama sekali. Oke? Nah, itu kira-kira gambaran bagaimana sebuah struktur ditentukan oleh proses, nah, kemudian struktur tadi menentukan sifatnya seperti apa, ya. Dan terakhir, cocoknya kita gunakan untuk apa, ya, performanya. Oke. Nah, itu kira-kira yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Nah, kira-kira cukup sekian. Oke. Mungkin di pertemuan ini kita sampaikan cukup di sini saja. Insya Allah kita sambung dengan pertemuan 2 minggu depan. Oke. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.